bacain Bang Leo. Halo. Halo. Halo Mbak, salam kenal ya Mbak. Iya, salam kenal Salam Bang kenal Leo. Bang Leo. Kalau saya bilang sudah kenal terus Saya sering lihat ikut Bang Leo umur berapa? katanya. Nanya-nanya Rahasia. 28. Oh, dijawab juga sama orangnya. Padahal udah diselamatin sudah. Dia jawab 28. Jadi meninggalis, iya ada Tuh kan, di mana, nggak Bang? bisa kan? Di sini Cirebon. Ntar Airin. teman-teman tuh bisa nggak nih? Tapi Ini ini lagi nganu- pendukungnya lagi nunggu tuh. Doubling suaranya iya soalnya deketan tuh HP-nya. Bang Ferry jauhan dikit no. Nih, jawab ini nih aku tak nyoba sendiri aja deh. Aduh, kok nggak bisa ini gimana sih? Ibunya pakai filteran, Bang. Bang. Ini aku tadi udah ngobrol sama Peggy. Banyak hal yang aku obrolin sama Peggy. Salah satunya adalah terkait dengan video live-nya Peggy. Aku bilang tadi sama Peggy, kamu tidak boleh live dulu, aku bilang gitu. Jangan live dulu, hindari dulu namanya live sosial media. Perbaiki dulu kesehatan mental kamu. Aku tahu kamu pasti tertekan, aku tahu kamu pasti kaget, aku tahu kamu pasti shock. Ya itulah realitanya. Ya begitu realitanya ketika kamu menjadi sorotan publik, ya kan? Ya memang kamu bukan artis, iya betul gitu loh. Tapi aku bilang sama dia, intinya terlepas dari omongan itu, kamu benar-benar harus menghindari yang namanya live apapun, mau TikTok, mau Instagram, dan bahkan kalau seandainya ada Wisnu atau teman-teman yang live di sekitaran rumah kamu tidak boleh ada di live itu. Aku bilang begitu karena kenapa? Aku yakin ketika kamu nanti ada di live itu, teman-teman netizen yang lagi nonton itu pasti typing nanya gimana bla 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 bla. Aku takutnya nantinya si Peggy-nya malah jadi makin drop, makin mentalnya makin down gitu kan. Ya memang itu resikonya kalau kamu jadi perhatian publik, aku bilang begitu ya. Itu resikonya, aku bilang. Jauh sebelum ini terjadi aku juga udah omongin tuh ke Peggy, jangan terlalu sering. Boleh kita live, euforianya boleh, ya kan. Kalaupun mau live, nggak usah lah diundang-undang orang lain, apalagi kan kamu tidak kenal secara personal orangnya, ya kan. Lebih bagus kamu live sendiri. Kalau mau live silakan live, tapi live sendiri ya udah, biar aja kamu sapa-sapa orang-orang yang senang sama kamu, yang sayang sama kamu gitu kan. Karena ketika kamu live sendiri, kamu bisa mengontrol mana yang kamu harus baca, mana yang tidak kamu baca gitu. Kalau kamu mengundang orang di live kan, ya itu yang terjadi gitu loh. Apalagi kan aku yakin pasti Peggy tidak kenal secara personal nih dengan Kak Nikita, secara personal pribadinya seperti apa, enggak. Jadi intinya adalah ya sekarang kamu harus jauhin sosial media itu, tenangin diri kamu. Sama aku tadi berpesan sama Peggy, alangkah baiknya kamu Ibu Kartini, adik-adik kamu itu datang ke Kang Deddy Mulyadi. Aku bilang begitu, alangkah baiknya. Itu yang harus kamu lakukan, aku bilang gitu. Kalau bisa bawalah buah tangan, ya kan, yang sekiranya tidak memberatkan kamu. Yaitu adalah buah tangan itu artinya bukan sebuah sogokan, tapi dengan etikat kamu datang aja sebenarnya itu sudah menghargai. Tapi buah tangan itu ibaratnya adalah ya sama seperti kebebasan kamu, membuahkan hasil gitu loh. Gitu. Jadi tidak ada rasa pemaksaan yang tidak memberatkan, aku bilang begitu. Terus kata Peggy, ya nanti soalnya kata Kang Dedinya masih sibuk ngurusin PK segala macam. Ya nggak apa-apa, kamu datang aja ke rumahnya Kang Dedi, datang sama ibu, datang sama Lucy, datang sama yang lain, ya kan, nggak apa-apa. Kalau misalnya Kang Dedinya lagi sibuk, tunggu aja, nggak apa-apa. Itu adalah namanya effort.
effort gitu loh. Karena jauh sebelum kamu bebas, Kang Deddy juga sudah effort sama kamu, sudah baik, sudah membantu. Jadi ya nggak apa-apa, kan nggak masalah kalau kamu harus nunggu Kang Deddy ketika Kang Deddy ada tamu misalnya. Tunggu aja nggak apa-apa gitu loh. Bener nggak? Itu namanya kita punya rasa terima kasih ke orang. Aku bilang kayak gitu. Nggak usah nunggu kapan Kang Deddy-nya nggak sibuk. Nggak bisa, Kang Deddy kan orang sibuk. Aku bilang gitu. Jadi datangin aja, kan nggak ada salahnya kan kalau Peggy datang ketika Kang Deddy-nya masih lagi ada kegiatan, kan nggak masalah kan? Nggak apa-apa Peggy boleh. Hah? Yang jadi pertanyaan saya kayak gini, Bang. Coba di mute dulu, Abang, yang udah mental suaranya. Nah, Peggy itu kuli bangunan. Peggy keluar dari Polda itu selama ditahan Polda 49 hari. Keluar itu pelangap-longo dia. Entah kemana nih. Nah, akhirnya Peggy pulang ke Cirebon. Peggy kenal sama Bang Leo, datang ke TV A, TV B, TV C, podcast A, podcast B, podcast C. Itu bukan Peggy yang menentukan. Ya kan? Betul? Nah, saya nggak tahu siapa yang menentukan, dan aku nggak tahu siapa yang menentukan itu. Yang pasti adalah aku bilang sama Peggy, ketika kamu di Jakarta sebisa mungkin aku akan ada. Aku bilang gitu, aku akan temenin. Aku bilang gitu, sebisanya aku tidak memaksakan aku harus ada, tapi sebisanya aku bilangnya gitu. Terkait dengan Peggy warawiri di TV segala macam, itu bukan aku yang tentuin, bukan aku nggak tahu. Dan aku juga nggak tidak ada orang terpikir. Aku nggak tahu juga. Tidak ada orang terpikir abang. Di sini juga nggak ada. Nah, sudah dapat undangan dari Bapak sebenarnya, Bang. Waktu itu mobil HIS itu sudah disiapkan datang ke Cirebon. Tapi yang menentukan itu kan kalau Peggy mau dilematis Peggy-nya. Dilema ini saya harus bagaimana. Sementara yang memutuskan iya atau tidak ke A, ke B, ke C itu bahkan untuk endorse pun harus dapat perizinan dia dulu. Dia karena Peggy nggak ngerti. Nah, untuk undangan dari Bapak datang ke rumahnya pada saat Bapak ada waktu untuk Peggy gitu tuh. Dan Bapak pengen ketemu Peggy itu ada yang memang ada halangan gitu tuh, Bang. Kita berpositif thinking aja lah, yang memang ada halangan yang memang akhirnya tidak diperkenankan untuk berjumpa dengan Bapak. Akhirnya netizen itu fokus kepada pertanyaan Peggy kapan soam ke Bapak, Peggy kapan soam ke Bapak. Saya bingung jawabnya. Semakin hari semakin kayak Peggy semakin disudutkan. Saya juga nggak terima karena Peggy itu bukan orang yang tidak tahu terima kasih. Peggy itu orang yang santun. Abang tahu sendiri kan sifat Peggy bagaimana. Kita harus netral di sini, Bang. Kita harus adil, bukan berarti abang deket sama sana sini. Adil aja udah. Yang benar-benar, yang salah-salah. Gitu loh, yang bijak-bijak, yang tidak bijak. Kita itu hidup lah, banyak saudara, banyak rezeki. Ya bener kan, Bang? Bukan berarti dipecah belah seperti itu, ditahan, dibatasin. Gitu ceritanya. Jadi jawaban abang bagaimana? Kan susah jawabnya. Iya, tapi tadi aku udah bilang sih sama Peggy, maksudnya ya yang sebenarnya harus dilakukan itu ya kayak gitu loh. Cumannya ya aku nggak tahu lah. Tapi kita lihat aja ya Mas Ferry ya. Intinya adalah saya juga sudah menyampaikan secara langsung ke Peggy. Tadi saya sudah telepon Peggy. Yang penting sekarang Peggy harus menghilang dulu nih dari sosial media, ya kan, menghilang. Ya ketika kamu lagi tidak ada berada di sosial media, silahkan soang gitu ke tempatnya Kang Deddy gitu kan. Ya kalau misalnya Kang Deddy-nya sibuk ya tunggu, nggak apa-apa ditunggu gitu. Nih ada yang mau ngomong nih, Bang. Boleh. Coba Bu Erin. Nah, iya langsung kan, nih, Bang, sama orangnya. Itunya betulin dulu efeknya. Sebenarnya kan permasalahannya bukan sudah ketemu atau belum gitu kan. Mungkin kalau belum ketemu sih mungkin karena kesibukan masing-masing. Cuma yang jadi masalah kan pertanyaannya kemarin kan dijawabnya karena masih sibuk gitu kan. Nah, kalau masih sibuk kok bisa ada di stasiun TV itu kan jadi permasalahannya gitu. Makanya kan langsung mikirnya, nah kok bisa jalan-jalan kemana-mana tapi untuk ketemu Kang Deddy kok masih nggak ada waktu gitu. Tapi yang dari saya lihat sih Mbak, maksudnya ketika saya udah ngeliat Peggy, udah kenal gimana orangnya ya.
ya memang lugu sih Mbak, orangnya polos. Jadi Peggy itu ngomong natural gitu loh. Dia nggak dipikirin dulu dia mau ngomong apa, nggak ditata dulu. Makanya dia ngomong yang ngomong aja gitu. Ya mungkin kalau misalnya itu menjadi apa namanya yang disayangkan ya aku juga betul. Iya. Kan banyak netizen yang tahu bahwa sebenarnya Pak Deddy pun juga ikut berjuang kan untuk Peggy. Jadi setidaknya ya ini sebenarnya nggak menyalahkan juga, sebenarnya nggak menyalahkan Nick Mir juga, karena kan memang dia kok nanya kenapa kok bisa, cuma karena Nick Mir itu kan bahasanya memang sarkasme jadi ya orang langsung wah ini biasa provokator biasa ini gitu. Padahal sebenarnya mungkin maksudnya juga baik juga, kemana nih mempertanyakan, cuma memang caranya itu Iya, ada kasar. bahasa yang memang tidak seharusnya dilontarkan. Iya, makanya Peggy emang gitu. artis, udah tahu Peggy bukan artis. Ditanya Peggy artis. Gitu. Gimana, Bang? Ya kalau misalnya dibilang harus datang atau sowan ya saya setuju gitu loh. Setuju. Intinya adalah gini, sebenarnya begini ya. Peggy ini kan orangnya ngikut aja. Beneran. Saya ngelihat Peggy begini, iya. Peggy begini, iya. Jadi orangnya itu yang ngebuat saya Peggy itu orangnya nurut. Jadi ya aku nggak tahu apakah memang sebelum Peggy, maksudnya pas Peggy mau berangkat ke Jakarta itu sudah dikasih tahu nanti akan kesini. Saya juga nggak tahu gitu loh. Yang penting adalah ketika Peggy di Jakarta saya nanya posisi Peggy di mana. Kalau saya bisa saya datang gitu. Jadi ya apa ya gimana ya kita tinggal tunggu lihatnya Peggy-nya aja sih ya. Aku nggak bisa bilang Peggy pasti datang, aku bukan Peggy, aku Leo gitu kan, aku wartawan merah ya. Kita tinggal lihat aja Mbak, maksudnya apakah nantinya Peggy akan datang segera atau bagaimana gitu. Yang penting kan niatnya sudah tersampaikan, Peggy coba datang sowan bersama ibu gitu kan ke Kang Deddy gitu, janjian aja sama Bang Ferry gitu kan. Tadi Bisa saya kan? ke rumah Bang. Ketemu sama ibunya. Mik, Bang. Ketemu sama ibunya, lalu ibunya menjelaskan ya dilema tuh, udah satu kata garis besarnya seperti itu. Bisa dilema gimana, maksudnya dilema gimana? Udah nanti banyak yang goreng jelasin di sini nih. Sebenarnya nggak perlu ke datang. Ya udah nanti di WhatsApp aja kan, kita bisa ini ya ngobrol ya. Iya, pokoknya kita lihat aja Mas ya. Pokoknya saya kan nggak tahu bagaimana ceritanya di sana ya, maksudnya di sama Mas Ferry-nya bagaimana ceritanya tadi ketemu segala macam. Yang pasti sih aku adalah orang yang akhirnya melihat apa yang terjadi di sosmed gitu kan. Ya kalau sebisanya aku cuman menyampaikan itu ke Peggy gitu loh. Terlepas Peggy-nya mau atau enggak ya itu adalah keputusan Peggy. Aku hanya menyampaikan itu kapasitasnya aku gitu loh Mas. Dia juga nggak enak sama bapak sih. Iya, Peggy-nya mau atau enggak, iya. Jadi tim ses. Itu ya Bang ya, intinya ya Bang ya. Boleh disampaikan juga ya Bang Ferry ya. Iya. Intinya di sini teman-teman jangan memojokkan satu sama lain. Mungkin juga semuanya itu positif kok. Positif, hanya waktunya aja belum tepat gitu teman-teman. Apa yang sudah saya jelaskan ke teman-teman juga jangan digoreng-goreng. Nanti malah buat salah paham. Saya tidak menyudutkan nama atau siapapun juga di sini. Kita berpositif thinking aja teman-teman. Sehat semuanya. Assalamualaikum.